Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama IT Kampus HI di sini. Jadi kalau sebelumnya kita ngebahas tentang mining, kali ini kita masih ngebahas mining. Ya, lagi-lagi mining. Oke, lanjut. Jadi kalau sebelumnya kita udah pernah sharing gimana overclock untuk VGA 470, 570, dan 580. Kali ini masih hal yang sama, tapi ini revisinya, ini versi keduanya. Kenapa versi keduanya? Ya karena di settingan ini udah menemukan yang cukup optimal menurut saya. Di settingan saya ini optimal dan ya begitulah yang saya analisa beberapa hari. Tapi sebelum saya tunjukkan gimana settingan overclocknya, saya mohon di sini untuk dukungannya, subscribe channel ini, dukung channel ini dengan cara subscribe, boleh di like kalau misalkan bermanfaat, dan kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ataupun saran boleh tulis di komentar di bawah. Oke? Ya, terima kasih buat yang udah pencet tombol merahnya, dan pastiin loncengnya juga diaktifin biar kalau ada update video baru nggak ketinggalan gitu, ada update info settingan baru nggak ketinggalan. Oke, lanjut, yuk kita ke desktopnya ya. Ini masih kayak gini, kita masuk ke sini. Oke, jadi ya di sini saya mencontohkan untuk lagi-lagi kita mencontohkan settingannya di HFOS ya. Kenapa HFOS bang? Ya karena ya, suka HFOS gitu kan. Windows ya next time akan kita bahas, butuh waktu buat manajemen itu segala macam ya. Jadi contohnya HFOS dulu. Kalau kalian mau request Windows ada nanti. Oke, sabar. Ya. Jadi ini saya punya satu worker. Ini worker saya ngomong-ngomong kok berkurang, Bang. Workernya mana, Bang? Berkurang. Iya, VGA-nya dijualin. Kenapa dijual? Mau ganti VGA, Bos. Oke, lanjut. Jadi ini settingannya, settingan untuk ya inilah tampilan settingannya. Untuk VGA 580, 570, 470. Ini saya sengaja settingannya kayak gini, jadi dari paling atas dulu ke bawah kayak gitu. Oke. Di sini 580 stabil di 68,41 MHz. Di suhunya ini rentannya paling tinggi sekitar 52 kalau nggak salah. Siang kalau panas itu 52. Kalau misalkan malam bisa tembus 44-45. Jadi ini karena ini sekarang recordnya di siang, sekitar jam 2 siang. Dan cuaca lumayan nggak terlalu terik, tapi lumayan panas. Gimana itu bang? Oke, lanjut. Untuk 570 sendiri, ini settingannya settingannya optimal di 63,90 MHz di suhu sekitaran mentoknya paling tinggi 46 derajat untuk siang panas banget. Untuk dia dingin dia bisa tembus di 39 agak susah, tapi biasanya di 40 derajat. Kalau untuk 470 sendiri yang ini 64 ya. Kalian mungkin berpikir heran ya, kenapa 470-nya lebih tinggi daripada 570? Nah, menurut saya ini adalah karena brandnya, karena chipsetnya, karena ya memang vendornya menyediakan yang berbeda gitu kalau kalian cek. Jadi ya suhu, dan lagi suhunya yang ini lebih tinggi daripada ini. Kalau Sapphire memang terkenal suhunya ya ngepres gitu, dan selain itu pastanya juga berpengaruh. Oke, ini pasta yang 470 sama 570 beda pasta. Oke, lanjut. Jadi di 470 ini dapat kecepatan di 43,38 MHz dengan suhu ini paling dinginnya di 38 derajat kalau lagi malam, dan kalau siang paling panas tembus di 44. Kalau paling panas tembus di 44. Dan di sini saya udah, sebelum saya buat video ini, kenapa saya nggak upload? Kenapa? Ya karena saya mau nunggu ini buat dijadiin bahan gitu, nunggu. Karena saya mau review dulu, emang mau ngelihat dulu gitu kan datanya setelah jalan berapa hari. Ini benar-benar optimal atau enggak. Jadi dengan settingan kayak gini, settingan dapat speed segini, itu dapatlah kayak gini. Total dari acapnya adalah 6891. Ini running selama 4 hari, dan minernya selama 4 hari 6 jam. 4 hari 6 jam ya di sini. 4 hari 6 jam dapatnya segini. Untuk rinciannya ini ada reject emang 17. Reject ini cenderung didapatkan ketika suhu di atas suhu VGA lumayan panas. Kita cek ya. Ke sini, oke. Kita cek miner. Nah, jadi ini cenderung yang banyak ngeluarin reject adalah suhunya si 580. 580 ini agak-agak kecepet, tapi rejectnya banyak banget deh. Oke, tapi dia banyak acapnya juga. Paling banyak. Jadi acapnya selama berapa tadi? Selama 4 hari 6 jam. 4 hari 6 jam. Itu acapnya dia mampu 2406 acap, dan rejectnya 8. Kecil kan? Sebenarnya kecil sih, optimal ya. Powernya di sini 106.
Dan untuk 570 sendiri di kecepatan segini dan running selama 4 hari 6 jam itu menerima acep sebanyak 2254 dan rejectnya 3. Ini 570 nya bagus juga. Untuk 470 sendiri ini kemarin suhunya sempat naik, saya nggak tahu sempat naik. Jadi memang thermal paste-nya ini berbeda antara atas dengan bawah, memang berbeda. Saya belum ganti thermal paste yang bawah karena saya pikir masih bagus, tapi kadang-kadang di tertentu dia lumayan tinggi. Akan sama jadi yang ini, jadi 43 ini 43 di suatu tertentu sih, tapi nggak selalu kayak gitu. Jadi pada intinya kalau misalkan suhu VGA-nya cenderung agak naik panas, jadi dia memunculkan reject yang lumayan tinggi gitu. Jadi reject ini lumayan saya pantau, misalkan beberapa jam sekali, 4 jam sekali atau gimana. Tadi VGA ini nggak reject, terus ngasih reject, oh gini, ternyata sekali cek suhunya lumayan naik gitu. Jadi ya inilah temperaturnya sekarang kayak gini. Dengan kecepatan fan normal 60%, saya nggak mau setting fan di atas itu karena biar awet juga, biar tahan lama. Dengan settingan core clock-nya kayak gini, bisa dicek di sini. Yang 470-nya 1900. Oke, yang di sini aja. Core clock-nya gini settingan. Jadi settingan gini, core-nya yang untuk 580 dulu, 1275. Voltase core-nya butuhnya gini. Jadi untuk 580 sendiri settingan kayak gini. Butuh core-nya saya setting segini. Bisa di atasnya, tapi dengan catatan ini harus naikin core voltage. Kalau naikin core voltage otomatis wattnya naik. Itu aja konsekuensinya. Jadi bisa speednya lebih naik di atas ini bisa, tapi naikin core voltage-nya. Ini aja dengan speed segini, core clock segini. Kalau kalian naikin core voltage-nya itu bisa naik lebih lagi. Settingan memori controllernya 900 dan ini memori clock-nya 1930. Sebenarnya bisa 1900 saja. Tapi kalau di setting 1930 itu lagi naik dikit hash rate-nya. Naik dikit aja karena ini untuk ergo itu cenderung lebih kepada core clock dan butuh core voltage yang tinggi untuk ergo sendiri. Dan ini settingannya fan-nya 60. Saya nggak setting memori setnya berapa, memory state-nya berapa. Kalau dicek kalian bisa ngecek ke sini. Jadi VGA kalian tuh sebenarnya settingannya di berapa, bisa cek di sini user. Kalau kalian pakai AMD bisa kayak gini, AMD info. Tapi kalau kalian pakai Nvidia bisa Nvidia info. Saya pakai AMD info. Oke, lanjut. Nah, di sini jadi ketahuan VGA-nya itu sekarang jalannya di running berapa. Contoh misalnya tadi 580, dia running load-nya 100%, memory load-nya 68%. Kalau dipikir memory load-nya masih bisa di-push. Ya bener, masih bisa di-push. Bener, tapi watt-nya otomatis naik, dan kalau watt naik otomatis suhu naik. Oke, dan kalau suhu naik otomatis reject terus. Oke, paham? Jadi yang terus lanjut untuk 570 ya, 570. Jadi untuk 570-nya oke, settingannya seperti ini. 1200 core-nya. Core voltage-nya saya naikin di 912. Sebelumnya 900 bisa stabil, tapi ketika running lebih dari 24 jam dia munculkan reject. Jadi reject ini sebenarnya lebih banyak reject kalau misalkan saya pikir kalau dia itu kekurangan. Jadi ada settingan yang kurang, bener. Dan kalau naikin core voltage bener akan naikin watt, bener. Tapi nggak terlalu banyak kalau naiknya kayak gini. Jadi dikit-dikit aja naikinnya. Kalau misalkan satu hari dalam 24 jam itu rejectnya 1, 2, 3 gitu kan. Ya cobalah dipikir-pikir di logika. Kenapa ini saya naikkan gini? Karena dia tuh waktu kita cek di AMD info ini, si 570 ini udah ngedeteksi. Di sini dia voltase core-nya dia butuh 912. Dia running di 912 padahal saya setting di sini 900. Ya, berarti dalam artian dia tuh sebenarnya runningnya segini, cuman dipaksa running 900 kayak gitu. Karena dipaksa, ya itu tadi bisa jadi menimbulkan reject. Kenapa dia bisa naik ke 912 padahal di sini setting 900? Karena dia ngedeteksi lagi. Dengan core segini, dia bisa butuh core voltage-nya segitu gitu ya. Jadi kalau kalian nyeting core tinggi, itu otomatis butuh core voltage-nya yang cukup tinggi juga. Oke gitu. Lanjut ke memory controller-nya. Sama, jadi karena ini nggak terlalu butuh memory controller, jadi saya coba turunin memory controller-nya 850. Dari yang ini untuk 580-nya 900, untuk 570-nya 850 aja. Bisa dibuat 800, tapi cenderung lebih nggak stabil. Jadi nggak apa-apa saya naikin dikit, ya biar lebih aman aja gitu kan. Toh juga wattnya ya masih aman lah gitu kan. Dan suhunya, yang penting suhu ya. Kalau kalian setting mining itu yang penting suhu. Patokan utamanya suhu.
Percuma kalian setting tinggi-tinggi, setting kecepatan overclock yang tinggi, tapi suhunya tuh terlalu tinggi. Suhu di atas 60 tuh nggak bagus buat mining. Kenapa nggak bagus? Oke, jangka pendek nggak apa-apa, tapi jangka panjang nggak bagus. Dan suhu di atas 60 rata-rata itu banyak menimbulkan reject. Ingat itu, kalau misalkan kalian nggak percaya, silahkan buktikan sendiri. Dan kalau misalkan saya salah, emang salah saya, misalkan kalian punya bukti ya silahkan tulis di komentar. Nanti coba ya kita diskusiin bareng-bareng. Itu tipsnya gimana? Suhu di atas 60 kok nggak ada rejectnya, tipsnya gimana? Kecepatannya mungkin diturunin atau kayak gimana ya silahkan. Oke. Lanjut di 470-nya. 470-nya dapat 64,39 MHz. Lebih tinggi memang dibandingkan yang 570-nya. Beda merek juga, beda brand juga tentu, dan beda chipset juga. Oke. Elpida sama Hynix. Dan wattnya kurang lebih aja. Settingan ininya hampir kurang lebih sama settingan core voltage-nya. Jadi core-nya saya setting di 1200, tapi core voltage-nya saya setting 910. Karena sudah cukup lah menurut saya. Kalau kurang ya enggak lah, cukup. Sebenarnya 900 juga cukup, cuman saya tadi menilai dia agak butuh dikit naik gitu. Nah. Dan di sini memori voltage-nya saya setting di 850 dan memori kontrolnya saya setting di 1900. Jadi settingannya 570 470 bisa dibilang mirip ya, mirip banget bisa dibilang. Tuh kalau misalnya kalian cek di sini di populer juga bisa dicek, misalkan ke Ergo ya, ke Ergo. Nah, itu settingannya 1200 ya, 1200 kemarin ada settingan 1200 itu. Sekarang udah dinaikin 1300. Kemarin settingannya 1200, 1900. Kayak gitu. Sekarang udah berubah lagi. Ya, terserah. Itu namanya settingan global dan rekomendasi global. Kalian punya ya prepare sendiri. Dan settingan yang saya buat di sini tentu nggak semua sama seperti ini kejadiannya. Kalaupun kalian nyobain terapin ini, mungkin suhunya ataukah lebih tinggi ataukah lebih adem, itu balik lagi tergantung dari tempat kalian juga, lokasi, posisi miningnya gimana, fan miningnya gimana, settingan di voltage-nya gimana, walaupun sama, dan chipsetnya ngaruh juga gitu kan. Pengaruh kecepatan fan juga, karena kalau mau ngecek kecepatan fan bisa di sini. Di AMD info tadi jadi ketahuan fan-nya tuh di 60%, dia speednya di berapa? Yang ini 2372. Yang ini 60% speednya di 2037. Yang ini 60% 2382. Jadi ketahuan yang paling kencang adalah si 470 ini yang punya Sapphire. Ini punya Sapphire 60%-nya 23. Memang Sapphire ini terkenal fan-nya paling kencang sendiri sih. Paling kencang, mampu berapa ya? Saya lupa. Yang jelas dia paling kencang. Kalau misalkan kalian tahu ya silahkan tulis komentar di bawah, oke? Jadi dengan mining kayak gini, mining ini jalan gini, ini saya miningnya ke Nanopool ya, ke Ergo Nanopool sudah jalan, mining ini sudah jalan semenjak berapa ya? Tapi waktu itu banyak trouble juga, trouble terutama di koneksi juga, dan ya inilah miningnya. Ada berapa kali memang trouble tuh di situ. Nah ini ketahuan, nih berapa jam trouble nih ya, ini nggak stabil, nih berapa jam trouble lagi, terus gitu, terus ya. Paling kalau sini cuman nggak ada, ini biasa, ini umum kayak gini. Dan di sini share-nya banyak ya, Jadi ini mulai kemarin di tanggal 10 Juli ya, 10 Juli sampai sekarang. Inilah share-nya dapatnya segini. Dan payment-nya udah dua kali ke payment. Ini saya buat nggak saya setting ya, biarkan default-nya aja 5, karena 5 aja udah kecil teman. Kalkulatornya dapat segini ya, kurang lebih 22. Ini kalkulatornya jangan dipercaya. Tapi cuman jadi patokan aja tuh, jangan dipercaya. Cukup jadi ya hitungan aja lah, atau motivasi gitu. Atau kalian bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah gitu, tergantung. Karena dia emang naik turun nggak jelas. Jadi perhitungannya masih nggak jelas. Jadi lebih baik kalian hitung manual lah ya, hitung manual. Jadi segitu aja simpelnya, untuk simple ya, simple settingannya. Kalau cuma niru mah simple gitu kan, kalian enak tinggal niru settingan doang gitu. Saya yang analisa itu berhari-hari guys. Tapi nggak apa-apa, demi kalian saya coba usahain gitu kan. Dan ya gitulah, jadi inilah settingannya tadi untuk 580, 570 dan 470 gitu. Mungkin kedepannya akan kita tambah 480 OTW, 470 OTW. Ya, itu benar OTW. Tunggu aja, makanya di subscribe channel ini, dukung channel ini, oke? Terima kasih buat yang udah subscribe, yang udah dukung sepanjang ini.
saya nggak nyangka kalau ya ternyata antusiasnya tinggi, dan terima kasih buat yang udah subscribe dan udah bantu ngasih masukan, terutama yang ada di grup. Ya terima kasih. Grupnya sebenarnya punya Mas Yayan dari The Crypto. Kalau ada yang benar-benar serius di bidang mining, mungkin kita bisa diskusiin bareng-bareng di grup itu. Grup itu memang nggak dibuka secara publik, makanya saya nggak share link grupnya ke deskripsi gitu. Karena ya belum tentu di sini juga sama Mas Yayan, karena memang dia sendiri nggak share grup itu secara publik. Oke? Terima kasih buat yang udah nonton sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar di bawah. Kalau saya ada salah kata, mohon maaf. Ya. Sampai bertemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.